malam buat Anda di studio dan selamat malam buat Anda semua yang ada di rumah. Kembali lagi, ini adalah Hitam Putih Live. Dan di samping saya sudah ada bintang terkenal Anu. Tepuk tangan dulu buat Anu. Ya biasanya kalau ditepukin tangan biasanya langsung nurut kayak burung ya Nu ya. Nu, kita hari ini akan bicara tentang hal fenomenal yang sedang ada di mana-mana. Gosipnya lagi beredar, lagi heboh, lagi rame gitu ya. Ada yang mengatakan aliran sesat, ada yang mengatakan dukun, ada. Padahal dukun tuh yang benar di Indonesia cuma ada 3 dukun tuh. Emang ada dukun? Ada dukun. Nggak ada. Ada dukun. Indonesia tuh punya dukun dan ada 3 dukun yang benar-benar dukun. 3. 1 dukun pijit. Ya. 2 dukun beranak. Sama 3 ada di dukun. Satu lagi, Mas. Cuma 3. Ada satu lagi, Mas. Di Indonesia ada satu lagi, Mas. Ada satu lagi. Satu lagi, Mas. Apa satu? Buah dukun. Duku. Sudah laku. Tutup juga. Oke, dan sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah berita yang sekarang lagi heboh. Beritanya seperti apa? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Silakan. Bulan Maret lalu, dunia hiburan dikejutkan dengan pengakuan aktor yang juga mantan penyanyi cilik, Adi Bing Slamet. Kepada media, ia mengaku jika dirinya tersangkut jerat paranormal selama hampir 2 dasawarsa. Paranormal yang dimaksud Adi Bing Slamet adalah Eyang Subur, pria parubaya yang dulunya berprofesi sebagai penjahit. Selama 17 tahun, Adi mengaku kerap mengikuti sejumlah ritual yang ia lakukan di kediaman Eyang Subur di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Hasilnya, entah kebetulan atau tidak, Adi Bing Slamet merasa ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam karirnya. Dan sejak itu, ia pun menuruti apapun permintaan Eyang Subur, termasuk ajakan pesta minuman keras hingga himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah. Lalu, mengapa kini Adi Bing Slamet muncul dan menjelek-jelekan nama Eyang Subur? Konflik apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Simak penuturan Adi Bing Slamet di Hitam Putih malam ini. Oke, langsung saja kita panggil. Tadi Anda sudah lihat beritanya dan saya yakin banget Anda semua tahu tentang hebohnya berita ini. Langsung saja, ini adalah Adi Bing Slamet. Keren banget, udah tua tetap keren, yang gini-gini hebat banget. Assalamualaikum. Iya, Res? Iya, baik. Baik, sehat? Alhamdulillah. Baik. Cuma kita rambut aja nih kurang sehat nih. Agak rontok dikit. Ya, paling yang begini-gini rambut paling tahan 3 bulan, lihatin aja ntar 3 bulan lagi kayak apa. Tepuk tangan dulu untuk Adi Bing Slamet. Silakan Mas Adi duduk di sini. Langsung aja Mas Adi. Ya, karena live nih kita nggak basa-basi, kita langsung bertanya. Mas Adi, sejak kapan kenal orang yang namanya Eyang Subur tersebut? Sejak tahun 95. 95. Ngapain kenal dengan orang yang namanya Eyang Subur tersebut? Emang nggak ada yang lain apa? Nah, justru itu mestinya kan yang dipanggil Eyang itu kan yang benar-benar baik, ya, seorang panutan, mendoakan, terus juga penuh nasihat, terus juga nggak nyumpain kayak si Subur gitu loh. Kenapa nyadarnya baru belakangan? Ya mungkin ini rencana Allah, kita nggak tahu, Dedi ya. Jadi memang saya juga saya dicemplungin ke dunia si Subur. Saya dapat tugas juga buat ngebongkar si Subur ini. Oke, Mas Adi, saya tidak akan berdiri di posisi manapun, tapi kita mau tanya mungkin apa yang masyarakat mau tahu. Mas Adi begini, ini kan yang Subur katanya paranormal, betul ya? Nah, Sekarang paranoid deh. Sekarang paranoid ya. Tapi untuk seseorang misalnya gini Mas Adi, untuk seseorang misalnya untuk seorang dijebak dengan wanita, kan harus pria dulu ya. Kalau wanita nggak bisa dijebak sama wanita. Nah, kalau Mas Adi bisa masuk ke dunia yang Subur, berarti Mas Adi harus percaya dulu bahwa dia paranormal dong.
Sekarang gini, saya tuh awalnya kan kepengen mencari figur orang tua. Saya ini masih perlu nasihat buat jalan hidup saya ini ke depannya. Itu aja. Dengan bekal positif, saya ke dia, meskipun ya istilahnya, ya saya di sana tuh nggak diajarin, nggak diwajibkan yang namanya sholat, puasa, pergi haji itu nggak wajib, bukan dilarang, tidak wajib. Kalau dia mengaku dia sebagai orang Islam, itu akan dikatakan wajib semuanya. Nah, apakah dulu nggak masalah dengan kata-kata itu? Ya namanya nggak wajar. Setelah saya minum rutin yang namanya kopi pahit, kopi manis, air garam, ya meskipun ada budaya kita yang masih menggunakan syariat seperti itu, tapi kan leluhurnya jelas. Kalau si Subur ini nggak jelas leluhurnya, dia minta sama siapa nggak jelas. Betul, betul. Tapi maksud saya gini, Mas Adi. Mas Adi kan tadi mengatakan mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk meminta Mas Adi untuk membongkar dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya gini, kalau kita melupakan jalan Tuhan ya, kenapa Mas Adi baru nyadarnya sekarang? Kan dari dulu itu kejadiannya, Mas. Ya karena kan tidak wajar. Saya itu orang yang paling dekat sama dia. Saya ini ibaratnya udah mau, ya kita nih sebagai orang Islam kan ada nurullah nih di dalam nih, di badan kita nih. Kadang-kadang nih kita berpikiran, kadang-kadang kita mendapat hidayah, ada yang masuk nih di kepala kita nih. Wah ini nggak bener, ini janggal. Nah itu kedelet sendiri. Karena apa? Di badan saya udah ada iblisnya dia. Jadi dia ngomong apa saya nurut, bukan sayanya yang nurut. Yang di dalam badan saya yang ditaklukin. Oke, jadi Mas Adi yakin dan percaya bahwa dia punya jin, iblis dan sebagainya. Karena dia istilahnya itu memang nggak lumrah ya, cekek, tumbal, nggak peduli anak istri kalau nggak nurut jadi tumbal. Mana ada agama yang pakai istilah begini? Cekek tumbal loh, itu kalau ngomong juga maaf ya Bang Saat gitu loh kalau marah tuh. Bang Saat dipanggil. Oke. Ini saya perhalus aja gitu, Bang Saat. Tapi ini Mas Adi, selama 17 tahun ya kenal dengan Yang Subur, nggak ada sisi positifnya sama sekali. Sisi positifnya hampir boleh dibilang nggak ada. Jadi awal saya ketemu dia itu yang seperti dibilang sama si Sigit, katanya saya sakau lah segala macam. Sorry ya. Jadi itu nggak benar semua. Saya kenal 95, 96 ini saya udah mulai dihancurin nih sama dia. Ya, saya senang keluar malam ke diskotik apa segala macem deh, pokoknya yang maksiat-maksiat tuh ya. Nah, ini step awal dia sebenarnya mau ngancurin rumah tangga saya. Ya. Ceritanya panjang. Saya garis besar aja tuh ya. Jadi, begitu saya juga lepas dari dunia malam, ada lagi cara dia buat ngancurin saya dengan masang judi. Dengan dia kasih kita apa ya, ajaran buat main masang judi lah gitu loh. Sampai saya hafal itu 18 kucing, 32 angsa, 24 kodok, 21 wanita cantik. Tapi kenapa? Ini kita nih Dad, kalau lagi naik mobil nih ada kucingnya, bilang wah kucing tuh yang keluar. Oke. Tapi begini, kalau misalnya Mas Adi masang judi dan sebagainya, berarti kan Mas Adi juga ingin uang cepat dong, Mas Adi. Saya ke sana bukan nyari kaya. Nah, saya nyari ketentraman aja, saya mau nyari figur orang tua. Nah, kenapa larinya akhirnya ke judi diikutin? Ya namanya panutan. Guru kita yang ngajarin, makanya jangan salah guru. Kalau gurunya nggak bener, nanti kesini jadi nggak bener. Sekarang saya alhamdulillah dapat guru yang bener. Itu nggak bener tuh semua. Jangan cerita dulu, kita mah nggak normal dulu. Orang iya gitu. Oke, namanya kita ya sihir kali ya, sihir istilahnya. Bukan pelet gitu, sihir gitu loh. Nah yang sekarang ngomong komentar dia nggak tahu apa-apa. Ya datang pesta-pesta, tapi yang jadi masalah kasih duit pulang. Yang jadi masalah, apanya? Mas Adi kan kalau Anda berbicara tentang sihir, pelet dan sebagainya, itu kan tidak bisa dibuktikan nih. Nah, makanya gimana? Susah, mestinya dicolok gitu. Ya nggak Bu? Oke. Tapi kalau Anda mengatakan, Mas Adi tadi mengatakan saya ke sana nggak nyari ini kaya. saya saya bukan ngomong kosong. Sampai saya nih raut muka saya dipelajarin sama orang yang bisa membaca nih, ya. Bahasa tubuh saya nih. Ini Adi benar apa enggak berbicara ini? Ini saya mengatakan sebenarnya semua ini pengalaman saya. Oke. Biar korban lain lagi. Oke. Dan nanti Anda yang di rumah, Anda bisa bertanya langsung ke Adi Bing dengan hashtag di Twitter @adibing ya, @adibing, mention ke @hitamputih_t7. Anda boleh tanya apa saja, apapun yang Anda mau pro, mau kontra, silakan bertanya langsung ke Adi Bing Selamat karena ini live. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.